Pertandingan finalisima akan mempertemukan dua negara juara Euro dan juga Copa America. Spanyol asuhan Luis de la Fuente akan menjalani ujian berat menghadapi sang juara bertahan Argentina. Pertandingan ini pun sangat sulit ditebak karena kedua tim akan banyak diperkuat generasi baru. Secara rekor pertemuan, kedua negara ini juga saling mengalahkan dari 4 pertemuan. Cetak Gol coba merangkum preview finalisima yang mempertemukan Spanyol versus Argentina sebagai berikut. Digelar di tempat favorit Lionel Messi. Pertandingan finalisima kembali digelar setelah sempat vakum selama 32 tahun. Terakhir kali ajang ini diselenggarakan pada tahun 1993 yang mempertemukan Argentina dan Denmark. Finalisima sendiri adalah sebuah pertandingan interkontinental antar dua federasi. Baik CONMEBOL maupun UEFA sepakat laga ini digelar mempertemukan juara Euro dan Copa America. Awalnya finalisima ini diselenggarakan pada bulan Juli tahun 2025 lalu. Sayangnya pertandingan ini harus tertunda dengan alasan Argentina dan Spanyol masih berjuang di kualifikasi. Akhirnya Marca mengabarkan pertandingan ini bakal digelar pada tanggal 28 Maret 2026 mendatang. Pertandingan ini cukup menguntungkan untuk timnas Argentina. Marca menuliskan pertandingan ini bakal digelar di tempat favorit Lionel Messi yakni Lusail Stadium Qatar. Stadion ini menjadi saksi bisu La Pulga pertama kali mengangkat gelar Piala Dunia. Tempat ini adalah tempat bersejarah saya memenangkan Piala Dunia di sini. Mengingat pertandingan ini digelar masih cukup lama, kedua tim tentunya punya persiapan yang matang. Timnas Argentina lebih diunggulkan menang karena berstatus sebagai juara bertahan Copa America. Namun Albiceleste nggak boleh menganggap remeh tim Spanyol. Jika dilihat dari head to head, kedua tim punya rekor pertemuan yang sangat berimbang. Dari 4 pertemuan resmi, Spanyol dan Argentina saling mengalahkan sebanyak 2 kali. Namun di pertemuan terakhir, La Furia Roja sukses memperdaya Albiceleste dengan skor 6-1. Pertandingan ini terjadi di laga FIFA Matchday pada bulan Maret 2018 lalu. Saat itu Argentina memang sedang hancur-hancurnya karena banyaknya permasalahan yang melanda. Lionel Messi bahkan terpaksa harus menonton dari bangku cadangan karena cedera hamstring. La Pulga yang kecewa bahkan langsung meninggalkan stadion 10 menit sebelum laga usai. Diduga kuat sang mega bintang gak kuat melihat negara tercintanya dibantai habis-habisan. Bertarung dengan diperkuat banyak generasi baru. Partai finalisima kali ini merupakan ajang pembuktian skuad dari kedua negara. Baik Argentina maupun Spanyol akan tampil dengan skuad generasi barunya. Perubahan paling besar mungkin terlihat dari skuad Tango yang pasti akan tampil lebih beda. Mereka banyak dihuni para pemain muda yang setahun terakhir berhasil menunjukkan kualitas. Mulai dari Gianluca Prestiani, Valentin Barco, Maxime Perrone, hingga Nico Paz. Dua nama terakhir merupakan sosok paling menonjol yang tampil superior bersama Como. Gak ketinggalan juga ada nama Franco Mastantuono dari Real Madrid. Para pemain muda ini sengaja dipanggil demi ambisi jangka panjang meraih kejayaan. Kami sedang mencoba memberi mereka waktu dan pengalaman. Tidak mudah menembus tim juara dunia, tapi kami yakin mereka akan siap ketika waktunya tiba, ujar Scaloni. Tim muda Argentina nantinya bakal mendapatkan ujian dari skuad muda teruji Spanyol. Saat ini pasukan Matador sedang berada di era emas dengan rata-rata umur 27 tahun. Berbeda dari skuad Tango, La Furia Roja memiliki skuad muda yang lebih berkualitas. Pasalnya skuad yang dianggap masih mentah ini sudah berhasil meraih gelar Piala Euro 2024. Mereka memiliki pemain yang unggul seperti Fermin Lopez, Pablo Barrios, Dean Howson, hingga Pau Cubarsí. Pemain-pemain yang disebutkan nyaris berasal dari Barcelona dan Real Madrid. Gak heran mental juara mereka sudah terbentuk sejak persaingan ketat yang dijalani di level klub. Dapatkan celana pendek parasut yang bisa digunakan oleh pria dan juga wanita dengan cek link di bawah ini. Duel sengit penyerang yang sedang naik daun. Tak cuma mempertemukan generasi baru, finalisima kali ini juga syarat akan pembuktian. Baik Spanyol dan Argentina diperkuat penyerang gacor yang sedang naik daun. Dari kubu Matador ada sosok Lamine Yamal yang terus mencuri perhatian. Meskipun di kualifikasi Piala Dunia dicoret, pemain Barcelona ini diprediksi menjadi sosok vital La Furia Roja. Cedera selangkangan yang dialami Yamal diperkirakan sudah pulih pada tahun depan.
Apalagi di Barcelona, pemain keturunan Maroko ini masih menunjukkan tajinya. Yamal sudah mengemas 6 gol dan 6 assist bersama Blaugrana. Sementara di timnas Spanyol, sang pemain begitu tajam dengan mencetak 3 assist melawan Turki dan Bulgaria. Gak heran kalau performa konsisten Yamal begitu dikagumi legenda El Barca, yakni Ronald de Boer. Yamal sudah menjadi bintang di timnas Spanyol dan Barcelona, sesuatu yang langka untuk pemain seusianya. Para pemain berpengalaman juga pasti bingung menghadapi bakatnya. Di sisi lain, timnas Argentina juga memiliki senjata baru bernama Julian Alvarez. Penggawa Atletico Madrid ini boleh dibilang sebagai salah satu striker terbaik di Eropa dalam 2 musim terakhir. Terbukti Alvarez gak butuh adaptasi dan langsung mencetak 29 gol di musim debutnya. Dirinya juga telah mengoleksi 17 gol dari 30 penampilan di Liga Champions. Catatan tersebut menggeser rekor Lionel Messi yang mencetak 16 gol dari 30 pertandingan. Melihat keganasan sang laba-laba kecil, Diego Simeone tak sungkan memberinya pujian setinggi mungkin. Alvarez begitu luar biasa. Kami harus menjaganya, membantunya berkembang dan memastikan dia bertahan di Atletico. Dia adalah pemain terbaik yang kami miliki, ujar Simeone. Prediksi skema yang dimainkan kedua pelatih. Komposisi kedua tim yang sama-sama solid diprediksi bakal memanaskan duel finalisima. Ditambah lagi pendekatan kedua pelatih ini cukup berseberangan. Di satu sisi, Argentina besutan Lionel Scaloni terkenal dengan gaya main taktis dan disiplin. Pelatih 47 tahun ini sering mengubah pola 4-3-3 miliknya sesuai kebutuhannya di lapangan. Tujuannya untuk memastikan anak asuhnya selalu menang jumlah saat build up tinggi maupun rendah. Dengan begitu, opsi umpan bakal lebih banyak sehingga bola bisa dialirkan ke garis depan. Selain itu, Scaloni juga piawai menciptakan celah kosong di lini pertahanan lawan. Biasanya striker atau winger akan diminta turun agar pemain lain bisa menyeruak tanpa pengawalan. Tak cuma itu, penumpukan pemain ala Scaloni juga bisa digunakan untuk memutus pola serangan lawan. Strategi inilah yang membuat kekuatan tim Tengo begitu menakutkan. Meski begitu, timnas Spanyol juga nggak kalah mengerikan di bawah asuhan Luis de la Fuente. Pelatih 64 tahun ini memang seolah mengembalikan jati diri Tiki Taka ke dalam skuad Matador. De la Fuente sejatinya punya pendekatan yang berbeda karena nggak terpaku dengan umpan pendek. Sang juru taktik nggak menerapkan filosofi menyerang brutal seperti Spanyol era dulu. Malah sebaliknya, De la Fuente lebih sabar mengendalikan tempo sembari menunggu celah kosong. Bahkan dia sering melakukan transisi dengan umpan lambung untuk mengejutkan pertahanan lawan. Siasat ini makin ampuh dengan kehadiran winger lincah seperti Lamine Yamal dan Nico Williams. Duet maut ini bisa merobek pertahanan kokoh Argentina dengan celah sesempit mungkin. Spanyol juga nggak perlu takut dengan gempuran La Albiceleste yang hobi menumpuk pemain. Sebab tim Matador punya bek seperti Dean Howson yang hobi membegal lawan layaknya Sergio Ramos. Paket banding celana running dapatkan 4 pieces dengan harga 100 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini ya. Itulah ulasan preview finalisima antara timnas Spanyol versus Argentina. Bagaimana pendapatmu? Tim manakah yang bakal keluar sebagai penguasa sepak bola dunia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.